teman-teman, kembali lagi bersama saya Alexander Pengkidmero dan teman saya yaitu bersama saya Heti, dan kami di sini sudah bersama Bapak petani dari petani perkebunan kelapa. Di sini kami akan bertanya kepada seorang petani di sini tentang perkebunan kelapa dari pembibitan hingga sampai pertumbuhannya. Baiklah, silakan Baiklah Pak, di sini saya mau bertanya Pak tentang persemaian kelapa itu sendiri Pak, dari mulai pembibitan sampai perawatan pembibitan itu bagaimana Pak? Mulai proses dilihat itu buahnya apa? Bagaimana cara dia tumbuh. Tapi yang paling utama itu tadi kita juga dari awal tanaman hidupnya tadi sudah berumur lebih dari 10 tahun atau belum. Kalau misalnya lebih dari 10 tahun itu bisa dijadikan sebagai bibit kelapa itu tadi. Untuk contoh indukan itu seperti apa Pak? Bisa ditunjukkan Kita lihat. kalau contoh indukan seperti ini di sini masih belum ada ya. Karena ini rata-rata masih di bawah umur 10 tahun. Mengenai untuk bibitnya itu tadi, untuk pohon indukan itu tadi, sebenarnya di bagian sebelah sana itu. bisa kita lihat langsung Pak, biar enak. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk pohon ataupun indukan yang bisa dijadikan sebagai bibitnya ada di belakang kita ini. Seperti ini pohon kelapa ini. Ini adalah pohon kelapa hibrida. Kelapa hibrida berbeda dengan kelapa lokal. Nah, itu bagaimana Pak cara membedakannya dari kelapa biasa? Umumnya kelapa lokal dengan hibrida ini berbeda dari ukuran pelepah kelapa itu atau dahan kelapa. Ya. Perbedaannya di mana? Kalau kelapa hibrida ini relatif lebih pendek. Lebih pendek. Ya, dahan kelapa ini. Sedangkan kelapa lokal atau masyarakat di sini bilang itu kelapa tahun, kelapa kampung, itu rata-rata pelepah atau dahan kelapa itu relatif lebih panjang. Nah, itu perbedaannya yang lebih terlihat. Lebih terlihat itu Pak. Nah, jadi kalau mengenai buahnya itu kadang itu kan ada buahnya yang sama ataupun beda Ya. jadi kan kita pikir mungkin itu kelapa hibrida, sedangkan itu bisa jadi itu kelapa lokal atau juga itu kelapa lokal rupanya itu kelapa hibrida. Nah, itu ada yang berbedanya dari jenis jenis tanamannya ataupun dari pelepah ataupun dahan kelapa ini tadi. Untuk secara singkat persemaian itu bagaimana Pak? Untuk dari kan tadi kan kita kan udah bahas tentang buahnya tuh, dari mana induknya kan? Ya, untuk masalah persemaian itu bagaimana? Dari kelapa itu sendiri. Untuk persemaiannya tadi, untuk menentukan bibitnya yang bagus atau tidak, kita bisa lihat ini ada contoh di sini satu buah yang udah disiapkan. Kita lihat ini jenis tanaman kelapa hibrida yang bisa dijadikan sebagai bibitnya. Dilihat dari postur tumbuhnya, tumbuh tunasnya ini di mana? Rata-rata yang dipakai petani untuk kelapa hibrida untuk ditanam lagi untuk bibit, maksudnya seperti ini posisinya. Posisi tumbuhnya tidak di sini ataupun tidak di sini. Oh, harus di sini Pak ya? Ya, harus di sini. Dan akarnya keluar sini. Iya, akarnya di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini sudah ada akarnya. Ya. Dan kebetulan ini saya potong supaya apa? Waktu untuk peletakannya tadi tidak mudah bergoyang. Jadi dia bisa rata dengan tanah, dengan tempat itunya, tempat wadahnya tadi. Nah, medianya tadi. Dan posisi penanamannya juga, kalau di sini rata-rata masyarakat menanamnya tidak sembarangan juga. Iya. Posisinya itu menghadap matahari terbit. Arah timur berarti Pak. Iya, karena seperti ini. Karena apa? Dia untuk menyerap sinar matahari fungsinya. Lebih cepat ngambil matahari gitu. Iya.
untuk proses penguatan calon bakal batang kelapa itu tadi. Nah, seperti itu. Supaya tidak miring gitu kayak. Iya. Nah, untuk menentukan posisi miring atau tidaknya, miring atau tegaknya pohon tadi, dilihat juga ini. Nah, inilah yang menentukan posisi tumbuhnya di mana. Seperti itu. Jadi kalau yang ini kan posisinya tegak, jadi tidak miring seperti ini, Ya. ataupun bahkan seperti ini. Ya. Kalau seandainya seperti ini, berarti posisi ujung kelapa ini di sini. Nah, dia tumbuh di sini. Itu biasanya kalau dia berbuah nanti, walaupun dia tumbuh subur, tapi kalau misalnya dia berbuah, buahnya akan kurang. Tidak seperti yang kita harapkan, misalnya berbuah lebat ataupun besar-besar. Nah, jadi dia tadi ini posisinya harus seperti ini. Kalau boleh tahu, membedakan bibit lokal sama bibit hibrida gimana? Kan biasa dijualan juga ada, pasti membingungkan. Biasa orang bisa manipulasi. Ya, betul. Kalau untuk membedakan bibit lokal dengan hibrida, cuma kebetulan ini kita belum menyiapkan bukan belum juga, tapi memang jarang menyiapkan bibit kelapa lokal. Karena di sini masyarakat lebih banyak menggunakan kelapa hibrida karena proses pertumbuhan sampai dia berbuah sampai dia dipanen itu relatif lebih singkat dibandingin kelapa lokal. Kalau untuk kelapa lokal ada perbedaannya. Gimana, Pak? Kalau kelapa hibrida model kulitnya seperti ini, dia lebih besar dan bobotnya tidak terlalu berat. Dan ini juga kalau untuk dilihat dari serabut kulitnya ini dia lebih tebal kalau untuk kelapa lokal. Kalau kelapa hibrida dia relatif lebih tipis. Dan untuk pengerjaannya pun lebih Cepat. bukan lebih cepat tapi lebih mudah, lebih enak. Misalnya dikupas itu lebih enak kelapa hibrida daripada kelapa lokal, karena kelapa lokal ini dia serabutnya itu lebih tebal. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau untuk penentuannya tadi, makanya kalau misal kita menentukan bibit ini tadi, kita lihat diambil dari mana buah itu tadi yang dijadikan bibit. Apakah dia kelapa hibrida atau lokal? Seperti kelapa hibrida ini kan tentu buahnya tidak jauh jatuhnya dari indukannya. Dari kelapa lokal juga seperti itu. Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau kelapa hibrida tumbuh di bawahnya ada buah-buahnya yang udah gugur. Nah, kita lihat seperti ini, itu bisa kita jadikan bibit. Nah, kelapa lokal juga seperti itu. Cuma bedanya kelapa lokal ini tadi kan dia relatif lebih tinggi. Dan proses pertumbuhannya itu lebih lambat. Nah, seperti itu dia. Kan udah disemai nih. Untuk memindahkan ke lahan berikutnya itu setinggi apa pohonnya, bibitnya? Kira-kira? Relatif. Tidak sama semua. Ada yang mungkin tinggi bibitnya mungkin baru seperti setinggi ini, mungkin sekitar 15 cm ataupun mungkin 20 cm atau bahkan mungkin udah lebih dari setengah meter. Nah, tergantung penentuannya bagaimana, dan tergantung juga lokasinya juga udah disiapkan atau belum. Nah, tidak seperti kelapa sawit. Itu kelapa sawit itu rata-rata dilihat dari umurnya itu sama semua. Jadi kalau kelapa hibrida atau kelapa lokal ini tidak sama seperti itu. Jadi dia istilahnya bisa dibilang relatif bebas juga. Itu ada untuk pemupukan enggak untuk tanaman kelapa ini tersendiri gitu? Awal gitu, Pak. Dari awal. Pembibitan gitu. Untuk pemupukan tidak terlalu cerewet. Kalau kelapa ini tidak terlalu cerewet. Yang penting lokasi ini tadi terhindar dari genangan-genangan air ataupun tanah yang banyak mengandung zat asam. Nah, seperti itu. Makanya banyak kelapa yang tumbuh di sekitar lokasi-lokasi pesisir laut ataupun tepi-tepi pantai dibandingkan daerah-daerah pegunungan. Karena apa? Di daerah-daerah pegunungan itu untuk pembuangan zat asam itu kan bisa dibilang kurang. Kalau di daerah pesisir laut ataupun tepi pantai itu dekat dengan air laut ataupun dengan air sungai yang bisa menetralisir zat asam yang ada di dalam tanah. Nah, itu yang membedakan.
Untuk cara penanamannya bagaimana Pak? Cara penanamannya, Misalnya kan kayak ada kayak semacam kalau untuk sayur-sayuran ya. ya. Contohnya kan ada kayak bedengan dibikin Oh. parit atau gitu. Kalau kelapa ini memang perlu juga ada parit, tapi tidak terlalu banyak lah. Cukup 1 atau 2 jalur parit itu cukup. Yang penting untuk membuang zat asam tadi, untuk menetralisir zat asam dalam tanah. Cuma yang perlu dipersiapkan tadi ini lokasi untuk media penanaman kelapa ini berupa terumbu istilahnya. Terumbu ini berupa gundukan tanah yang sudah dicangkul ataupun sudah ditumbuk-tumbukan. Diameternya kurang lebih sekitar 2 meter. Berupa lingkaran. Bisa juga berupa kotak, bisa juga berupa lingkaran. Itu dicangkul ataupun ditimbus, ditumpukan di tengah-tengah. Mungkin sekitar kurang lebih 40-60 cm dari permukaan tanah ini tadi. Nah, di situ bisa diletakkan kelapa yang bibit ini tadi. Tujuannya supaya apa? Dia proses pertumbuhannya terhindar dari air, jadi tidak mudah busuk. Si buahnya tadi yang Ya, akarnya tadi tidak mudah busuk, jadi dia bisa menyerap langsung ke dalam tanah. Dan begini juga untuk memudahkan proses pemupukan nanti kalau memang misalnya mau dipupuk. Nah, cuma kalau di sini masyarakat tani lebih banyak yang konvensional, jadi jarang juga sih menggunakan pupuk karena masih natural tanahnya tadi, alami. Seperti itu. Untuk jarak tanamnya Pak, per kelapa ini kira-kira gimana Pak? Kalau untuk jarak tanamnya, satu terumbu atau satu gundukan tanah dengan yang lain itu kurang lebih sekitar 5 depa. 5 depa. 5 depa itu kalau dimeterkan sekitar 1 depa itu 1,8 meter. Tinggal dikalikan berarti sekitar 9 meter. Nah, 9 meter jarak tanam ini tadi. Cuma kadang ada masyarakat juga yang menanamnya jarak tadi ini sekitar 7 meter. Tujuannya supaya apa? Dahan kelapa nanti ini kalau dia sudah tumbuh itu tidak bertemu dengan dahan kelapa yang lain. Jadi dia mudah untuk menyerap proses sinar matahari tadi untuk membantu proses pertumbuhannya dan untuk penguatan akar serta batang daun juga. Ya ibarat manusia tadi seperti vitamin C lah dari sinar matahari. Nah, itu dia. Nah, perbedaan antara kelapa hibrida dengan kelapa lokal relatif itu untuk penanaman itu sama. Cuma kalau perbedaannya ini tadi mungkin dari proses pertumbuhannya. Kalau proses pertumbuhan kelapa hibrida dengan lokal itu memang beda. Untuk kelapa hibrida, kalau kelapa hibrida itu yang kualitas baik, itu biasanya dari mulai dia tumbuh sampai dia berkembang, sampai dia berbuah, sampai panen itu relatif kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun. Nah, kalau kelapa lokal itu relatif lebih lama. Kalau kelapa lokal ini biasanya antara 5 bahkan sampai 6 tahun. Nah, itu bedanya. Jauh sekali perbedaannya. Nah, cuma di sini kan lebih banyak masyarakat membudidayakan kelapa hibrida untuk sekarang ini dibandingkan kelapa lokal. Biar lebih cepat panen. Iya. Untuk produksinya juga lebih cepat. Untuk perawatan sendiri Pak, itu memerlukan banyak perawatan nggak Pak dari kedua kelapa itu? Kayak hibrida kan banyak, lebih banyak membersihkannya gitu. Kalau untuk kelapa hibrida dan lokal untuk perawatan ini tidak terlalu cerewet, dan tidak terlalu rumit. Yang penting kelapa ini tadi bisa dibilang rutin untuk dibersihkan lokasinya, ditebas ataupun disemprot menggunakan racun rumput, dan pemupukan juga itu tidak harus setiap bulan. Dalam 1 tahun itu mungkin sekitar 3 ataupun 4 kali. Ya, tribulan ataupun catur bulan. Iya, tribulan ataupun catur bulan istilahnya. Dan itu pun tidak harus banyak. Dan itu pun bergantung juga dari parit ini tadi, karena itu membantu juga proses pertumbuhannya juga untuk membuang zat asam yang ada dalam tanah. Dan untuk mengenai
apa lokasi penanaman ini tadi bisa kita lihat di sana di tempat asal awal ini tadi ya, supaya lebih enak melihatnya kan. Tapi Pak, Bentar nanti kita kan. cara kita memanen kelapa ini kita cek dulu. Buahnya sudah berguncang di dalam atau belum? Iya Pak. Nah, kalau sudah berguncang berarti sudah siap panen. Iya. Nah itu dia. Walaupun kulitnya masih seperti ini, masih kelihatan segar, ya. Tapi kalau sudah berguncang itu sudah siap panen. Ini kan sama sekali. Masih muda ya Pak ya. Nah seperti saya bilang tadi, ada buah yang mungkin kelihatannya sudah siap dipanen, tapi ternyata belum. Itu ada contohnya. Mungkin seperti itu. Itu pohon kelapa yang mungkin dari segi produktivitasnya kurang. Jadi perlu diganti ataupun diulang lagi. Ganti baru lagi supaya kita hidup dari baru. Dan mungkin ini waktu dulu banyak tanaman terlalu dekat, terlalu rapat dengan tanaman kelapa yang lain sehingga terganggu. Jadi contohnya ya Pak ya, yang tidak. Ini belum tahu juga ini apakah sudah terpanen atau belum. Makanya ini juga bisa dilihat ini dari segi kulitnya ataupun luarnya ini buahnya kelihatannya sudah siap dipanen tapi rupanya belum. Iya Pak. Ini perbedaannya. Karena kita melihat dari apa kita tahunya ini dari dalam apakah sudah berguncang atau belum. Ah. Nah itu yang menentukan. Kita agak kesulitan di sini karena apa? Karena petani di sini sudah banyak yang memanen hasil kelapa. Ada perbedaannya gitu Pak ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Oke. Dari sekian banyak tadi yang kita omongkan itu step mana yang paling susah? Misalnya perawatannya atau enggak pemanenannya dari mulai persemayannya gitu Pak. Seleksi buah bisa juga. Penyeleksian buah itu relatif tidak terlalu sulit. Yang agak sulit ini bukan dari segi pemasarannya karena di sini dari segi pemasaran itu tidak susah juga karena termasuk banyak juga untuk penampung ataupun pembelinya. Sedangkan yang agak susah itu mengenai masalah perawatan. Karena kita di sini juga tidak hanya hanya tertuju ataupun bertumpu dari tanaman kelapa juga, tapi dari tanaman yang lain untuk nilai tambah ekonomisnya. Kalau untuk perawatan yang paling sering di sini mengganggu itu hama tikus. Nah, itu yang paling sering. Jadi hambatan juga di situ ya. Iya. Dan bisa dilihat seperti ini contoh-contoh tanaman buah atau buah kelapa yang diganggu oleh hama tikus. Buahnya rata-rata banyak berlubang, Busuk gitu Pak ya. kadang dia berbuah ini yang jadi kendala seringnya dibawa oleh tikus sama tikus ini tadi. Nah seperti ini buah-buah yang sebenarnya kalau tidak terganggu itu baik, tapi karena terganggu oleh hama tikus yang belum waktunya dipanen lalu gugur muda istilahnya. Seperti ini sebenarnya sayang. Iya betul Pak. Nah, seperti ini hama tikus menjadi kendala bagi kami. Mungkin sekiranya hanya itu saja Pak wawancara dari kami. Terima kasih banyak atas waktu Bapak yang Bapak berikan. Ilmunya juga.
mengenai ini saya perlu tambahkan juga mengenai tanaman kelapa ini juga kita di sini sebagai penopang ekonomi masyarakat. Nah, cuma perlunya di sini kami mengharapkan bantuan dari pemerintah, bukan berupa bantuan bibit ataupun bantuan mengenai untuk penanganan masalah hama, tapi yang sebenarnya perlu bagi petani di sini mengenai harga ya pemasarannya tadi. Memang mungkin di sini banyak pembeli ataupun penampung kelapa, tapi karena di sini lebih banyak swasta ataupun petani juga yang membelinya, jadi harga tadi dikendalikan oleh mereka. Sedangkan tujuan kelapa ini kan tujuan ekspor, tapi sekarang ini rata-rata lebih banyak diekspor daripada diolah di dalam negeri. Jadi kami masyarakat petani kelapa ini sebenarnya juga mengharapkan dari pemerintah, khususnya dari Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan juga, dan Menteri Perindustrian juga, yang mempunyai kaitan dalam hal ini, yang bisa membantu kami petani kelapa untuk bagaimana caranya mengatur harga kelapa ini tadi supaya stabil dan juga tidak mencekik petani. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sekian dulu ya kawan-kawan. See you. Sampai ketemu lagi. Dadah.